Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya, setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa, kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,08 triliun dolar atau naik sekitar 2,09%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.500-an, Ethereum 1.636, BNB 307 dolar, XRP 0,37, Cardano 0,36, Polygon Matic 1,27, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,081 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya itu rata-rata nggak signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Top performernya guys adalah Ethereum dengan kenaikan 2,23% ke 1.636 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, Fed cannot tame inflation without significantly more hikes that will cause a recession, paper says. Jadi, sentimen market sebenarnya guys, dari minggu kemarin dan kemungkinan minggu ini juga akan slightly negatif kemungkinan, atau sedikit ke arah negatif. Permasalahannya karena ada dua masalah baru yang muncul, yang tentunya menciptakan semacam fear di market. Pertama adalah soal eskalasi perang Rusia dan Ukraina. Oke. Yang kedua adalah soal ini guys, di mana kita melihat data PCE, Core PCE Price Index terakhir itu justru mengalami kenaikan. Dan ini memicu spekulasi gitu, apakah pada akhirnya kita akan melihat nanti juga CPI atau data inflasi pada intinya di Amerika Serikat akan start untuk kembali secara konsisten meningkat. Kalau sampai hal tersebut terjadi, itu tentunya akan memicu the Fed kembali agresif dalam menaikkan suku bunganya. Bahkan tidak jarang para analis sekarang beranggapan bahwa pertemuan Maret nanti ketika the Fed akan memutuskan suku bunga, itu akan terjadi kenaikan sampai 0,5%. Oke, jadi ini adalah salah satu yang memicu fear di market. Ya, biasanya sih guys, fear itu ya lalu lalang. Artinya ketika lagi hot banget, tentunya itu memicu sentimen negatif. Tapi kalau misalnya sudah beberapa minggu kemudian, ya orang-orang udah mulai start lagi melupakan gitu. Sampai mungkin nanti kita melihat lagi data CPI berikutnya. Kalau memang ternyata kenyataannya kita melihat ada kenaikan di tingkat inflasi, khususnya di data CPI lagi nanti, ya itu akan kemungkinan menciptakan semacam sell off lagi di market gitu ya, dan itu baru akan kita ketahui di bulan depan, harusnya sih tanggal belasan gitu, kita bakalan cek nanti. Jadi itu yang pertama guys, dan juga yang kedua tadi soal eskalasi perang Rusia dan Ukraina. Kali ini udah merembet kemana-mana gitu, dan yang perang Rusia dan Ukraina, tapi yang lebih sibuk itu sepertinya adalah Amerika Serikat dan juga China gitu. Karena mereka tentunya pengen mendukung masing-masing alainya, gitu, atau sekutunya. Yang lebih sibuk sih US ya, atau Amerika Serikat. China mah adem-adem aja ya. Jadi Amerika Serikat sepertinya yang paling sibuk gitu di antara perang Rusia dan Ukraina. Dan kali ini mereka menyarankan gitu ya, menyarankan untuk China berpikir dua kali gitu apabila pengen membantu Rusia dalam bentuk memberikan bantuan senjata. Karena menurut intelijen dari Amerika Serikat, ada keinginan dari pihak China untuk membantu Rusia. Okay? The US was reported to believe China is considering sending artillery and ammunition to Russia. Okay? Jadi untuk sementara mereka belum punya buktinya gitu ya, dan mereka belum melihat ada pergerakan apa-apa. We have not seen China yet provide military equipment to Russia for purposes of fighting in the war in Ukraine. We haven't seen it yet. Untuk sementara mereka belum melihat, tapi baru ada rumornya dan baru ada kabar burungnya dari intelijennya gitu bahwa si China ini ada keinginan gitu untuk membantu, dan ini kemudian ditanggapi oleh US, kemudian langsung disampaikan di konferensi pers bahwa semoga ya Cina tidak melakukan hal tersebut. Karena kalau sampai iya ya nanti berabe lagi guys. Ini perangnya bisa melebar gitu ya, dan tentunya
statement dari US ini tentunya juga akan memicu nanti ya sesuatu atau respon yang kemungkinan juga akan negatif dari China. Karena kan ini udah istilahnya kayak menuduh gitu ya. Padahal mereka mungkin tidak melakukan apapun, tapi sekarang dituduh untuk pengen membantu Rusia dengan mengirimkan senjata-senjata atau amunisi. Dan kalau misalnya juga nanti perangnya melebar, oke, US ikutan, NATO ikutan, China ikutan, ya itu bukan perang antara mereka lagi, tapi sudah perang dunia gitu. Jadi tentunya itu kita tidak harapkan terjadi, dan yang kita nggak bisa pungkiri adalah dengan adanya berita-berita semacam ini, itu kemudian kembali membuat market dalam keadaan fear. Sehingga kita melihat stock market US itu, atau stock market Amerika Serikat, kemarin performanya itu weekly candle, itu adalah yang paling buruk di tahun 2023. Oke, jadi itu menunjukkan bahwa sentimen market untuk minggu terakhir itu sangat negatif, dan saya expect untuk minggu ini kita masih akan slightly negatif gitu guys. Oke. Kemudian ini adalah sebuah gambar juga yang mungkin bisa merepresentasikan gitu ya mindset teman-teman sebagian ya. Saya tidak mengatakan semua, tapi ya mungkin ada sebagian yang merasa seperti ini. Ketika teman-teman dikasih rally gitu ya, teman-teman katakan, oke, saya nggak mau beli dulu kok, karena sekarang sudah terlalu tinggi, saya mau tunggu dia pullback, gitu kan. Nah, tetapi ketika datang pullback, seperti yang kita lihat mungkin dalam beberapa hari terakhir di Bitcoin, orang-orang kemudian mulai berteriak lagi, wah, ini saya takut kok masuk, karena takutnya dia drop terus, takutnya kita akan ke lower low baru, dan seterusnya. Hal yang serupa juga akan kembali terjadi kalau misalnya nih kita break misalnya Bitcoin break di atas udah menyentuh ke 30.000 misalnya. Kemudian kalian katakan, kok saya nggak mau beli di sini kok. Takutnya kita langsung drop lagi dari sini karena ini udah terlalu tinggi gitu. Kemungkinan saya akan masuk ketika koreksi deh. Nah, tapi kalau misalnya koreksi lagi ke 27, misalnya 26, teman-teman mulai merasa lagi, aduh, gimana ya? Takut juga masuk sekarang kok. Takutnya malah ini adalah bull trade dan kita akan down lagi. Nah, saya cuma pengen kasih tahu ke teman-teman saja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merupakan trader gitu ya. Dan kalau kalian tidak mengambil resiko sama sekali, itu adalah sesuatu yang salah menurut saya. Walaupun memang tugas kalian adalah yang paling utama itu memprotek capital kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak sama sekali berani untuk mengambil resiko, kalian nggak bakal masuk-masuk ke market. Karena sekali lagi, kalian tidak akan pernah dikasih situasi di mana kalian bisa beli dengan adem dan kemudian kalian akan profit dengan adem, tenang-tenang aja. Nggak mungkin seperti itu, guys. Oke? Justru di saat semua orang lagi panikan, orang lagi merasa, wah ini akan crash, dan lain sebagainya, itu biasanya adalah saat-saat yang baik untuk start untuk akumulasi. Ya, walaupun saya nggak bisa pungkiri, sebenarnya ya harusnya teman-teman sudah start akumulasi dari kemarin Bitcoin di bawah 20.000. Saya bahkan hampir setiap hari pada saat itu menyatakan, guys, ini udah saatnya akumulasi gitu. Ini udah saatnya akumulasi. Kalaupun kita drop lagi, harusnya tidak akan seberapa gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada sempat serok di angka 16.000, 17.000, ya harusnya cuannya udah lumayan sekarang gitu loh. Walaupun mungkin gitu ya, kita belum misalkan kita memang belum ketemu dengan bottom bear market dan akan kembali misalnya membentuk lower low baru, saya rasa kalau kalian merupakan investor itu tidak akan bother kalian gitu, nggak akan ganggu kalian gitu. Kalaupun kita ke lower low baru lagi, itu kalian anggap sebagai discount. Pada intinya yang kalian tahu, kalian udah dapat Bitcoin dengan harga yang cukup murah menurut saya kalau udah di bawah $20.000. Oke? Next, ini udah kemarin saya sampaikan dan juga udah saya post di sebenarnya Telegram grup saya, guys. Tapi sekali lagi reminder untuk kalian, teman-teman yang pengen dapetin total hadiah 10.000 token CET. Saya ingatkan lagi, saya akan adakan gitu ya, AMA di Twitter nanti bersama CoinEx. Topiknya adalah apakah Bitcoin masih menjadi motor penggerak pasar kripto dunia. Catat jadwalnya, guys, di Twitter Space CoinEx Indonesia, tanggal 2 Maret pukul 8 malam. Total hadiah giveaway-nya ada 10.000 CET, dan saya tahu biasanya banyak orang yang malas nonton. Jadi, kalau misalnya kalian ikutan, maka kemungkinan besar kalian akan menjadi pemenangnya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau ikutan untuk menjadi salah satu pemenang dari token 10.000 CET ini, syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, ikuti Twitter CoinEx Indonesia @CoinExIndonesia. Kemudian yang kedua, retweet dengan hashtag CoinEx Indo AMA. Yang ketiga, tag 3 teman kalian di Twitter, kemudian ikuti AMA dan juga games-nya.
Oke, dan kalau kalian sudah lakukan semua itu caranya gampang semua guys gitu ya. Dan kalian bisa berkesempatan memenangkan reward hingga 10.000 CET. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Dicatat di tanggal kalian, tanggal 2 Maret pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kalian bisa dapatkan 10.000 CET dan juga tentunya mendapatkan insight seputaran market yang akan sangat penting untuk kalian ketahui tentunya. Oke? Jangan sampai lupa. Terakhir, sebelum kita masuk ke chart guys, saya pengen ingatkan saja untuk kalian yang kemarin sudah sempat masuk ke beberapa posisi yang kita buka. Pertama di gas alam, ini sudah saatnya untuk take profit saya rasa guys, karena target kita sudah tercapai kurang lebih 2,6 dolar. Oke. Aussie New Zealand juga sudah harusnya saatnya take profit juga kalau teman-teman masih mempunyai posisi tersisa dari yang kita buka di sini. Dan yang masih kita pantau dan mungkin akan saya bahas lebih detail dalam beberapa video berikutnya adalah beberapa yang menurut saya bisa menjadi potensial cuan berikutnya. Di antaranya adalah pound sterling yen, kemudian nanti juga ada emas, dan juga ada minyak gitu. Nah, ini mungkin akan saya bahas mungkin untuk video malam ini atau besok malam gitu. Jadi stay tune terus guys. Kalau misalnya teman-teman ada lihat video saya malam hari itu biasanya adalah video di mana saya bagikan setup seperti ini. Tapi sekali lagi teman-teman nggak akan bisa manfaatkan setup yang saya bagikan dan ikutan cuan kalau misalnya teman-teman nggak punya satu broker yang bisa trading di semua aset kelas. Karena saya nggak hanya bagi di satu tempat guys. Saya biasanya trading bisa di komoditas, bisa di indeks, bisa di saham, bisa di kripto gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikutan juga setup yang saya kasih, dan manfaatkan tentunya kalau sudah lakukan analisa sendiri juga ya. Itu caranya cukup gampang, teman-teman tinggal buka satu account di MiTrade, oke, dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Kebetulan mereka juga lagi ngadakan event di mana teman-teman akan bisa memenangkan reward hingga Rp750.000. Kalau misalnya teman-teman mendaftar, registrasi dengan link saya, kemudian ini khusus pengguna baru ya guys. Daftar dengan link saya, kemudian deposit minimal 50 dolar, dan transaksi satu kali, trade apapun, itu teman-teman sudah berhak mendapatkan Rp225.000. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dapatkan sampai Rp750.000, kalian cukup memenuhi syarat kemungkinan trade sampai 1,5 atau 2 lot gitu. Dan itu kalian udah bisa dapatkan sisanya gitu. Dan terlebih lagi kalian bisa manfaatkan cuan dari setup yang saya bagikan di sini. Jadi jangan sampai lupa dan ketinggalan. Kalau misalnya teman-teman tertarik, silakan langsung aja daftar di MiTrade dengan link yang ada di kolom description box di bawah, dan segera manfaatkan setup yang ada di semua aset kelas gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. So, kalau teman-teman ada nonton video saya kemarin, harusnya tahu sedikit banyak outlook dari saya untuk Bitcoin seperti apa. Saya sampaikan guys, ketika saya melihat pergerakan di sini, saya expect Bitcoin untuk minimal kembali nge-retest ke area 23.300. Yang kalau mampu kita break, itu kita kemungkinan besar akan kembali nge-retest ke area yang sebelumnya merupakan major support. Dan kali ini kita akan flip menjadi area resistance. Dan kita persis menyentuh area tersebut, kemudian mendapatkan rejection guys. Dan dua candle terakhir ini tidak terlihat terlalu baik sebenarnya, karena kalau teman-teman perhatikan dua candle terakhir di 4-hour candle, itu menunjukkan memang ada selling pressure di sekitaran area tersebut, dan sekarang kita start untuk mendapatkan rejection yang cukup kuat gitu ya. Dan untuk sementara gitu ya, selama kita tidak mampu untuk break di atas area ini kemudian konsolidasi, maka bagi saya ini justru adalah sebuah, sebelum kita melakukan ini ya guys, sebelum kita bisa melihat hal ini, yang berarti terinvalidasi senario di mana ini hanya bearish retest, saya masih akan cenderung untuk mencari sell setup. Kalau teman-teman yang agresif gitu ya, teman-teman yang agresif mungkin bisa masuk ketika misalnya dia break dari low 4-hour candle sebelumnya. Oke, tapi kalau teman-teman yang konservatif, maka teman-teman harus sedikit lebih sabar dan menunggu setup yang lebih bagus. Salah satu contohnya mungkin adalah seperti ini. Kita mendapatkan rejection. Kalau teman-teman yang agresif mungkin masuknya kan di sini gitu ya. Tapi kalau yang konservatif, kalian harus tunggu dropnya dulu. Diikuti ada bearish continuation pattern. Kalau di sini mungkin adalah bearish flag. Dan dari sana teman-teman baru ikutan untuk masuk. Maka ada dua cara di mana teman-teman bisa manfaatkan kesempatan di sini. Pertama adalah dengan cara yang agresif yang tadi sudah saya sebutkan. Atau teman-teman kalau punya cara apapun terserah gitu ya, apapun, atau kalian mau anggap ini sebagai double top misalnya dengan neckline-nya di sini. Menurut saya sah-sah saja gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang paling konservatif, maka kalian harus tunggu drop-nya dulu.
diikuti ada bearish continuation pattern berupa bear flag di sini, dan ini adalah kemungkinan setup bagi kalian untuk start lagi masuk ke Bitcoin dalam keadaan short gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa kok tapi setup yang saya lihat di Bitcoin itu nggak terlalu menarik, maka kalian bisa manfaatkan altcoin. Sekali lagi, ketika Bitcoin itu drop, apalagi dalam saat-saat seperti ini di mana market dalam keadaan fear, ya biasanya altcoin itu dropnya lebih parah gitu guys. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau sell di Bitcoin dan tidak ketemu setup yang baik, kalian bisa flip altcoin dan mencari setup yang menurut kalian lebih bagus gitu ya, yang lebih rapi setupnya, dan kalian bisa masuk di sana. Jadi sekali lagi secara overall, ketika kita belum break out atau kembali di atas area 23.800, maka saya cenderung akan short term masih ke arah bearish dan merasa harusnya kita masih punya chance yang cukup besar untuk kembali nge-retest ke sekitaran area 22.000 minimal. Yang tentunya saya harapkan akan menjadi area support, dan dari sini kita bisa kembali flip ke arah bullish dan kemudian meretest lagi ke area upper trend line-nya. Oke, jadi untuk sementara itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya rasa guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk teman-teman yang kemudian ikutan untuk atau mencari peluang untuk short, pastikan sudah tahu resikonya dan manage lah position size kalian dengan baik, jangan menggunakan leverage yang terlalu besar dalam keadaan market seperti ini. Oke, so terima kasih yang sudah menonton sampai selesai guys. See you in the next video. Bye-bye.